Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu yang terhormat. Berikut adalah contoh pembelajaran terdiferensiasi pada mata pelajaran agama. Contoh ini dibawakan atau dilaksanakan oleh Ibu Dian Lestari, SAG, MPDI, Guru SMA Negeri 2 Pandeglang. Tujuan yang mau dicapai, tujuan pembelajaran ini? Untuk yang hari ini itu lanjutan dari TP selanjutnya. Yang TP sebelumnya itu menganalisis tentang berpikir kritis dan mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekarang itu perilaku, penerapan berpikir kritis dan mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi masuknya contoh perilaku. Setelah menganalisis contoh perilaku, nah di situ mengevaluasi. Jadi masuknya ke C5. Ke C5 ya. Nah, profil belajarnya sekaitan dengan kelas yang mau dimasuk ini seperti apa? Profil belajar siswa? Profilnya berpikir kritis. Jadi profil belajar siswanya. Profil belajar siswanya. Ini kan dimensi elemennya itu elemen Al-Quran dan Hadis. Nah, profil pelajar Pancasilanya itu beriman bertakwa karena Al-Quran dan Hadis, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Alhamdulillah. Satu lagi bernalar kritis. Nah, profil siswanya di sini setelah saya melakukan diagnostik kognitif tentang kemampuan anak membaca Al-Quran, maka terbagilah menjadi 3 kelompok. Kelompok yang sudah bisa membaca Al-Quran, yang cukup, dan yang belum mampu. Nah, itu ada sikap membiasakan membaca Al-Quran, karena di dalam PAI bukan hanya keterampilan dan pengetahuan, tapi juga ada sikap membiasakan membaca Al-Quran. Jadi penilaiannya bukan nilai kognitif, bukan nilai keterampilan, tapi sikap mereka membiasakan membaca Al-Quran. Jadi di sini lebih kepada kuantitas. Nah, kuantitas banyaknya seringnya mereka membaca Al-Quran. Nah, sedangkan untuk kognitifnya itu kemarin setelah menganalisis, saya petakan anak yang sudah paham dan yang belum paham, ada 2. Nah, kemudian saya petakan lagi untuk minatnya. Ada yang minatnya ke IT, ada yang minatnya ke tulis. Jadi untuk yang tulis, bukan tulis, buku, maka referensinya kemarin itu disuruh mencari di perpustakaan, baik itu buku tulis, buku paket maupun sumber lain seperti misalnya tafsir dan hadis. Gitu. Sedangkan kalau yang internet itu mereka mencari di YouTube dan Google Scholar ya, Google Scholar itu jurnal, itu ngambilnya dari sana. Ternyata memang lebih banyak yang suka internet dibandingkan yang buku gitu. Bahkan ada di satu kelas yang tidak ada yang milih buku sama sekali. Jadi ketika siapa yang mau buku, mencari informasinya, ada yang tunjuk tangan. Nah, walau bagaimanapun tetap menurut saya itu harus ada pengkondisian sebagai pembanding sumber antara yang internet dengan yang buku. Maka saya beri motivasi untuk ada yang bisa mencari data melalui buku. Alhamdulillah kemarin itu kelas berapa ya itu? Kelas L ya kalau nggak salah, itu nggak banyak, hanya 1, 2, 3, 4, 5 atau 6 orang itu yang akhirnya Bu saya yang buku deh gitu. Nah, untuk kelas yang mau dimasuk ini ya, yang mau diajar ini, sekaitan tadi dengan adanya data, perbedaan minat, kemudian adanya data, perbedaan kemampuan awal ya. Tadi ada yang sudah bisa baca, ada yang sudah mahir dan sebagainya. Nah, peluang diferensiasinya itu
bisa dilakukan diferensiasi apa saja di kelas? Diferensiasi proses tentunya, karena berkaitan dengan minat mereka dalam mencari sumber. Kemudian diferensiasi proses, diferensiasi konten, ya. Konten di mana yang sudah mampu itu kemarin sudah saya bagi kelompok dan sudah ditentukan tema-tema yang harus dicarinya. Maka untuk yang sudah mampu saya berikan tema yang lebih kompleks di situ, agar bisa menjelaskan kepada teman-temannya lebih detail lagi. Sedangkan untuk yang pemahamannya, daya nalarnya itu masih kurang, maka disesuaikan. Misalnya dia mencari data-data atau konsep-konsep pengertian-pengertian seperti itu. Oke, berdasarkan hal tadi, rencana teknis pembelajaran yang mau dilakukannya dalam waktu jam yang sudah disampaikan tadi ya, itu seperti apa rencana teknis pembelajarannya? Kemarin itu kan 2 jam, 2 jam itu kemarin saya mendata kebiasaan membaca Al-Qur'annya, saya mengecek sudah berapa banyak yang dibaca, durasinya atau kuantitasnya, kemudian ada yang sudah bagus, ada yang kurang bagus, ada yang tidak bagus. Nah itu di awal, karena pembiasaan itu kita bekerja sama dengan orang tua dan guru ngaji, maka pengecekannya perlu secara kontinu. Nah, yang belum bagus dan yang kurang bagus itu kita beri pemahaman bahwa ini tuh harus dibaca. Bukan masalah bisa atau tidak, tapi kemauan untuk membaca Al-Quran itu sangat diperlukan di sini untuk menunjang agar mempercepat keterampilan membaca Al-Quran. Gitu. Setelah itu kami membagi kelompok berdasarkan minatnya dan kemampuan kognitifnya. Setelah itu dibagikan tema, setelah itu mereka mencari di perpustakaan atau tempat lain yang jaringannya bagus. Nah, untuk sekarang kita akan mendengarkan hasil dari temuan mereka. Ya, rencana formatifnya seperti apa? Rencana formatifnya itu di sini kemarin bukan tes tulis, tapi portofolio ya bentuknya. Mereka itu materinya itu tentang berpikir kritis ayat tersebut, bahwa dalam ciptaan Allah itu tidak ada yang sia-sia. Maka siswa diminta untuk mencari fenomena-fenomena yang ada di sekeliling mereka, untuk kemudian mereka cermati, mereka analisis, kemudian mereka tampilkan dalam bentuk peta konsep, atau dalam bentuk kanva, atau dalam bentuk poster. Nah, berarti ada kemungkinan mungkin dari pembelajaran yang mau dilakukan gitu ya, ada 2 diferensiasi ya. Yang pertama diferensiasi proses tadi ya, dan proses pembelajarannya. Yang kedua dalam produk tadi ya. Kalau produk nanti akhir sumatifnya itu diferensiasi produk. Untuk sumatif. Tapi kalau untuk yang formatif masih dalam bentuk tes apa nih? Untuk yang formatif. Kalau formatif di sini saya melihat kemampuan anak dalam menyampaikan argumen-argumennya. Itu formatif untuk kognitifnya. Kemudian kemampuan anak untuk mencari data, informasi. Ketika di situ di tema anak harus mencari asbabun nuzul, maka tepat tidak asbabun nuzul yang dicarinya. Jadi ketepatan mereka dalam mengidentifikasi data. Gitu.
Kemudian di situ juga tugas di LKPD-nya mereka untuk mengidentifikasi kandungan ayatnya. Nah, itu juga perlu dicek apakah sudah betul mereka mengidentifikasi kandungan ayat. Karena kalau ketika mengidentifikasi kandungan ayatnya salah, maka ketika mereka memberikan penjelasan atau menganalisis ayatnya juga akan salah. Itu tahap selanjutnya. Nah, itu kemudian kalau yang keterampilan atau sikap itu tadi membaca Al-Qur'an. Kemarin itu di awal sekali itu sudah mengecek keterampilan membaca Al-Qur'annya. Ada yang sudah bisa, ada yang sedang, dan ada yang kurang. Kemudian ada lagi di CP-nya itu membiasakan membaca Al-Qur'an. Jadi antara kemampuan membaca Al-Qur'an dengan membiasakan membaca Al-Qur'an itu akan include. Nanti setelah pembiasaan Al-Qur'annya itu, ini baru berjalan sekitar 1 bulan. Pembiasaannya. Nah, nanti di akhir pembiasaan itu kita akan tes lagi kemampuan membaca Al-Qur'annya, kemudian bisa kita bandingkan dengan kemampuan membaca Al-Qur'annya yang di awal. Nah, itu untuk sumatif yang keterampilan membaca Al-Qur'an. Sedangkan formatifnya itu proses pembiasaannya. Untuk materi hari ini merupakan materi elemen Al-Quran dan hadis, di mana diawali dengan kemampuan siswa membaca Al-Quran. Hasil asesmen diagnostiknya, ini datanya seperti ini hasil asesmennya. Kemudian setelah didapati data ini, maka kita memetakan hasil asesmennya. Di sini ada yang kurang, ada yang sekian, ada 6 orang, kemudian ini ada yang cukup, dan kemudian ada yang baik ya. Dengan jumlah yang kurang itu 6, yang cukup itu 12, dan yang sudah baik 14. Nah, setelah didapat pemetaan, kemudian kita melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajarannya untuk yang kurang itu membaca Iqra dengan pendampingan. Sedangkan yang cukup membaca Al-Qur'an dengan pendampingan, dan untuk yang sudah baik itu bisa membaca Al-Qur'an secara mandiri. Gitu. Tapi walaupun membaca Al-Qur'an secara mandiri, tidak menutup kemungkinan mereka yang memang kalau membaca Al-Qur'an selalu dengan pendamping. Nah, untuk kegiatan pembelajaran ini dilakukan kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat sekitar, yaitu di sini pondok pesantren atau masjid musola dengan melibatkan guru ngaji. Karena tidak mungkin kita guru dengan waktu dan tenaga yang terbatas itu bisa menyelesaikan kemampuan anak membaca Al-Qur'an ini. Maka di sini ditulis ada nama pendampingnya, siapa saja. Kemudian pendamping itu adalah orang tua atau keluarga. Di sini bisa kakek, nenek, om, tante, kakak, sepupu, ipar, dan lain-lain. Ada di sini guru ngaji, dan di sini ada teman, teman sejawat bisa. Tapi untuk teman sejawat, saya merekomendasikan teman-temannya yang sudah dalam kategori baik di sini. Itu boleh teman yang satu kelas atau beda kelas. Yang penting saya tahu bahwa teman itu saya tahu kapasitasnya. Kemudian di sini ada lagi sendiri. Nah, yang sendiri ini pembiasaan membaca Al-Qur'an mereka yang sudah baik di sini, baik makhraj maupun tajwidnya, maka dia bisa melakukan sendiri. Nah, ini LKPD-nya. LKPD-nya juga berdiferensiasi. Ada yang ingin dengan kertas. Jadi saya membuat tabel kontrol. Di sini kertas, siswa tinggal mengisinya. Ada juga yang ingin link. Ya, jadi kalau yang ingin link, mereka tinggal ngeklik mengisi setiap selesai membaca Al-Qur'an. Nah, ini ada kelas yang ada yang link, ada yang kertas, ada kelas yang kertas semua, ada yang kelas link semua, beragam luar biasa. Oke, Bu Dian, terima kasih. Nanti kita ketemu di kelas ya. Oke, terima kasih banyak atas apa yang sudah disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali.
jamnya kemarin. Kemarin yang 2 jam itu hari Minggu. Kita melakukan kegiatan cari informasi ya. Data tentang berpikir kritis. Apakah sudah dapat datanya? Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan mendengarkan hasil temuan kalian. Kalian akan menyampaikannya, berbagi informasi kepada teman-teman. Di mana pada kesempatan ini tujuan belajar kita yaitu membuktikan pentingnya berpikir kritis. Kemarin sudah mencari kandungan ayatnya, sudah kita baca, sudah mencari informasi tentang apa itu berpikir kritis. Nah, sekarang kita dengarkan hasil temuannya dan kita akan analisis, buktikan bahwa berpikir kritis itu adalah penting. Nah, ada yang masih ingat surat yang kita pelajari kemarin itu surat apa? Al-Imran. Siapa yang mau jawab? Ya, surat Al-Imran ayat surat Al-Imran ayat 110 sampai 161. Betul? Betul. Ada lagi ayatnya? Ada bahkan dan surat Ar-Rahman ayat 33. Ar-Rahman ayat 33. Ada yang masih ingat? Kemarin kita mencari kandungan surat Al-Imran 190 191. Ya. Ada yang masih ingat? Membahas Allah berpesan apa di dalam surat Al-Imran tersebut? Ya. Jadi sesungguhnya Allah itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi Allah itu menciptakan itu tidak sia-sia. Sudah? Ya. Ada yang ingin menambahkan? Di sana Allah memerintahkan kita untuk berpikir. Bagaimana kondisinya? Sekarang Ar-Rahman ayat 33-nya. Ada yang masih ingat? Ada. Apa perintah Allah, pesan Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 33? Ya, boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa jin dan manusia tidak akan mampu melintasi penjuru langit dan bumi kecuali atas kekuatan darinya. Atas kekuatan darinya. Betul? Betul. Hilang masih ingat ya? Nah, sekarang apakah berpikir kritis itu penting? Penting. Apakah kalian pernah mendapatkan pengalaman tentang pentingnya berpikir kritis? Pernah. Siapa yang mau bercerita? Pernah merasakan berpikir kritis itu membawa dampak yang luar biasa terhadap diri kalian dalam kehidupan sehari-hari? Pernah punya pengalaman? Silakan. Apa saja boleh? Di sekolah misalnya, di rumah misalnya, dalam keluarga, dalam pertemanan, atau ketika melakukan suatu tugas, atau ketika berorganisasi. Pernah merasakan pentingnya berpikir kritis? Nah, ya, salah. Gak usah ragu-ragu. Kenapa takut salah? Gak ada salah dalam belajar. Mau coba? Gak usah pakai kata-kata deh, pakai bahasa isyarat deh. Kita apa-apa.
punya pengalaman di organisasi karena saya ikut organisasi BPK. Nah, pernah itu tentang cara menyelesaikan masalah. Masalahnya itu tentang organisasi. Biasanya biasanya atau apa ya? Bentrokan pendapat lain gitu. Jadi kayak berbeda pendapat juga kan, setiap orang itu pasti berbeda pendapat orang kan. Jadi kita tuh kalau menyelesaikan masalah harus berpikir dengan kritis. Nah, dengan cara kita tuh disatukan, membentuk suatu kelompok untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara berpikir kritis. Nah, caranya itu dengan memberikan pendapat satu sama lain dan menjaring pendapat tersebut dengan berpikir kritis dan mencari solusinya. Nah, itu satu pengalaman. Ibu percaya kalian semua pasti punya pengalaman. Hanya mungkin karena malu ya. Sekarang silakan kembali ke kelompoknya masing-masing seperti yang sudah kita bentuk pada pertemuan sebelumnya. Ada yang mencari di buku, ya. Ada yang suka mencari di buku, ada yang suka mencari melalui internet. Boleh, silakan. Tanpa suara, tanpa suara. Ini ternyata laki-laki semua ini. Iya. Pada saat ada yang punya kuota. Itu masalahnya. Ya apa-apa. Baik. Ini kemarin mencari tentang cara berpikir. Yang ini penjelasan tentang berpikir. Apa itu berpikir kritis ya? Sudah ada kan? Sudah mencari apa sebenarnya? Kemudian ini pembinaan berpikir kritis. Berpikir kritis. Silakan kelompok mana yang mau menyampaikan? Terlebih dahulu. Dari dulu ya. Dari apa itu berpikir kritis dulu ya? Bisa? Untuk penyampai pertama, urutannya kita mulai dari konsep yang lebih dasar, ya, sampai kemudian nanti ke contoh dan aplikasinya, gitu kan? Nah, untuk yang konsep tentang apa itu berpikir kritis, kelompok ini ya, silakan. Yang lain bisa mendengarkan, berdiri saja di situ. Yang menyampaikan tidak mesti harus satu orang, ya. Boleh ditambahkan, semua yang ini aja, yang
sedikit penjelasan tentang berpikir kritis. Berpikir kritis menjadi ciri khas manusia disebabkan kemampuan berpikir manusia menjadi makhluk yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Peran sebagai khalifah diamanahkan kepada manusia karena faktor berpikir juga, karena kemampuan berpikirlah akan diserap, didapat dan ditemukan ilmu pengetahuan dan teknologi Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-30 menggambarkan dialog antara malaikat Adam dan Allah Subhanahu wa taala tentang terpilihnya manusia menjadi khalifah di muka bumi dikarenakan unggulnya ilmu yang dimiliki Adam. Tadi berpikir kritis dalam pandangan Al-Quran. Ya. Silakan. Ada tambahan? Bu izin menambahkan, menata ulang cara berpikir, mendaya gunakan akal dan menimbang-nimbang sebuah problematika untuk mencari solusi dan menemukan kebenaran menjadi hal yang niscaya. Itulah sebabnya Islam menekankan agar akal pikiran harus dijaga betul, jangan sampai diperlemah, baik berasal dari faktor internal maupun eksternal. Misalnya tidak mendaya gunakan karena faktor kemalasan, minim ikhtiar, apalagi mengkonsumsi minuman keras, narkoba atau zat adiktif lainnya. Ya, Bu. Yang mau disampaikan lagi? Masih? Masih. Berdiri. Dari hadisnya. Ini menelaah hadis tentang penjelasan lain. Oh, boleh. Menelaah hadis dan penjelasan lain tentang berpikir kritis. Adapun hadisnya dari Abu Syekh, yaitu An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillahi fatahliku. Yang artinya dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, pikirkanlah mengenai segala sesuatu yang diciptakan Allah, tetapi janganlah kalian memikirkan tentang zat Allah karena kalian akan rusak. Hadis riwayat Abu Syekh. Tadi sudah ya, kalau ini sekarang kelompok yang tentang cara berpikir kritis. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok cara berpikir kritis akan mempresentasikan tentang pengertian berpikir kritis. Berpikir kritis adalah cara berpikir manusia untuk merespon seseorang dengan menganalisis fakta untuk membentuk penilaian. Subjeknya kompleks dan ada beberapa definisi yang berbeda mengenai konsep ini yang umumnya mencakup analisis rasional, skeptis, tidak bias atau evaluasi bukti faktual. Dengan menerangkan, berpikir kritis adalah cara berpikir manusia untuk merespon seseorang dengan menganalisis fakta untuk membentuk penilaian. Cara berpikir kritis: 1. Jangan menelan informasi mentah-mentah. 2. Ajukan pertanyaan yang mendasar. 3. Perbanyak baca buku. 4. Adakan diskusi kecil-kecilan dengan teman. Kandungan atau manfaat cara berpikir kritis: 1. Mudah memecahkan masalah. 2. Mengambil keputusan dengan tepat. 3. Melihat masalah dari berbagai perspektif. 4. Menemukan ide dan peluang baru. 5. Meningkatkan kreativitas. 6. Terhindar dari hoak. 7. Siap menghadapi tantangan. Banyak
kritis, kemudian berpikir kritis menurut Al-Quran. Sekarang kita tahu bersama bahwa berpikir kritis itu penting. Perlu. Kelompok ini akan menjelaskan, membuktikan pentingnya berpikir kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang membuktikan pentingnya berpikir kritis. Nah, kita tuh perlu pembuktian. Saya akan membuktikan melalui membuat inovasi. Contohnya yaitu membuat absen digital. Nah, kan kita masih pakai absen yang ditulis-tulis gitu. Nah, itu tuh mengulur waktu kan, Nah, jadi biar mempercepat, nah kita buat absen secara digital. Lalu saya akan membuktikannya melalui memecahkan masalah. Akan dijelaskan masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahannya jadi di sekolah kita ini khususnya di kelas 11L sering terjadi kebanjiran saat hujan. Dikarenakan ada selokan yang tertutup. Jadi untuk merumuskan permasalahan itu adalah kita harus membuang sampah pada tempatnya, harus membersihkan kelas dengan baik dan rapi, terus tidak membuang sampah sembarangan agar tidak terjadi kebanjiran. Mungkin cukup ini saja yang saya jelaskan. Bila mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadap ke sana. Nah, teman-temannya banyak di sebelah sana. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya berpikir kritis. Nah, apa itu berpikir kritis? Nah, jadi berpikir kritis adalah suatu kemampuan untuk berpikir dengan rasional dan merasa yang bertujuan untuk memahami hubungan antar ide dan atau fakta. Nah, pemikiran kritis merupakan sesuatu yang bisa membantu kita dalam menentukan apa yang kita percayai. Nah, berpikir kritis juga merupakan kemampuan berpikir dengan jernih dan rasional mengenai apa yang harus dilakukan atau apa yang harus dicapai. Proses di mana kita harus membuat penilaian yang rasional, logis, sistematis, dan berpikir secara matang dalam proses dalam berpikiran kritis. Adapun contohnya, saya akan memberitahukan contoh dari pentingnya berpikir kritis. Nah, saat kita berpikir kritis, kita akan selalu merasakan tantangan. Hal ini berlaku juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Contoh dari berpikir kritis yaitu jika kita menemukan hal yang sebenarnya belum berfungsi secara normal, dengan berpikir kritis kita dapat mengidentifikasikan solusi baru yang akan lebih baik lagi. Tujuan dari berpikir kritis ini juga adalah salah satu tujuan dari berpikir kritis ini adalah salah satu contoh sebagai bentuk pengembangan diri dan perbaikan diri. Sudah ada? Ini sudah mendengarkan data yang kalian peroleh. Adakah yang ingin kalian tanyakan terhadap kelompok yang lain? Misalnya tadi menurut kelompok yang ini sama ini berpikir kritis itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Caranya dengan melalui berpikir logis untuk memecahkan suatu masalah. Apa yang ingin kalian tanyakan terkait dengan pentingnya berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari? Adakah yang pernah kalian alami ketika berpikir kritis? Permasalahan adalah melakukan kegiatan berpikir kritis. Boleh, silakan.
kelompok ini mau nanya kelompok ini, yang ini mau nanya kelompok ini, boleh. Tadi kelompok ini menyatakan bahwa berpikir kritis itu ada dua macam. Yang pertama, objek berpikir kritis ada dua. Yang pertama memikirkan penciptaan Allah, dan yang kedua batasan dalam berpikir kritis, bahwa yang dipikirkan itu adalah Ciptaan Allah. Dan jangan pikirkan itu sangat asik untuk didiskusikan. Mungkin ada yang ingin bertanya tentang bahwa batasan dalam berpikir kritis itu hanya apa yang diciptakan oleh Allah, tapi bukan memikirkan zatnya Allah. Nah, misalnya itu atau di dalam surat Al-Imran 191 dikatakan bahwa manusia diperintahkan untuk memikirkan ciptaan Allah, ya kan? Ya. Bahwa ciptaan Allah tidak ada yang sia-sia. Apakah benar? Benar. Silakan. Tanyakan dulu, silakan. Nanya kelompok ini, ayo nanya. Ya, boleh, silakan. Pertanyaan untuk kelompok. Bagaimana cara menunjukkan sikap berpikir kritis? Bagaimana cara menunjukkan sikap berpikir kritis? Oh, pertanyaannya apa tadi? Bagaimana cara menunjukkan sikap berpikir kritis? Nah, kelompok ini nanti kalau mau menambahkan boleh, silakan ya. 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 Jawab. Jadi, yang pertama, rasa ingin tahu merupakan salah satu kunci dan cara utama untuk melatih kemampuan berpikir kritis. Nah, yang kedua, mendengarkan secara aktif. Yang ketiga, mempertimbangkan segala kemungkinan yang akan terjadi. Ya, cara menumbuhkan berpikir. Yang pertama, Banyak bertanya untuk banyak bertanya. Rasa ingin tahu merupakan salah satu kunci dari cara utama untuk melatih kemampuan berpikir kritis. jadi kalau memiliki rasa ingin tahu harus bertanya. Apa tadi? Mendengarkan secara aktif. Mendengarkan. Ketiga, Mempertimbangkan segala kemungkinan segala yang akan terjadi. setuju atau ada tambahan. Yang ketiga tadi mempertimbangkan segala, mendekatkan nomor 2, mendekatkan. Yang ketiga mempertimbangkan segala kemungkinan. Izin menjawab, kan tadi kata kalian yang ketiga mempertimbangkan segala kemungkinan yang ada. Dan itu maksudnya apa itu? Itu jawab. Jadi kita itu bisa memprediksi secara kita itu kedepannya bakal gimana sih ya. Jadi kita memprediksi kedepannya itu bagaimana. Iya, dan langsung silakan, apakah boleh? Gimana? Yang tadi dari kelompok ini mempertimbangkan segala kemungkinan yang ada. Maksudnya apa? Ya. Yang ini ada. Apa itu mempertimbangkan segala kemungkinan yang ada? Kemungkinan mungkin.
Ya. Tadi katanya kan saya belum tahu, jadi saya tanya ya. Ya. Mantap. Ya, nah sekarang ada yang menjawab seperti ini, ada yang menjawab seperti ini. Berarti itu cara menemukan yang nomor 3, yaitu Nah, berarti kalau begitu menemukan segala kemungkinan itu apa maksudnya? Ya, Mempertimbangkan segala kemungkinan. Nah, dari itu cara mengingatkan kemampuan berpikir kritis lainnya adalah dengan mempertimbangkan segala kemungkinan yang dapat terjadi. Hal ini dapat dilakukan ketika kamu ingin mengambil keputusan atau melakukan sesuatu saat ingin melakukan apapun yang mungkin dapat mengusir orang lain. Coba pertimbangkan hasilnya, baik itu positif ataupun negatif. Anen. Tadi diskusi kita cukup seru, tapi karena waktu kita yang terbatas ya. Sebelum mengakhiri, kita buat kesimpulan ya. Materi yang kita pelajari hari ini yaitu membuktikan pentingnya berpikir kritis. Yang sudah kalian dapatkan, yang sudah didiskusikan, kira-kira siapa yang mau menyampaikan kesimpulan? Ya, kita sama-sama. Tidak perlu secara menyeluruh ya. Kesimpulan yang kalian peroleh saja sedikit tidak apa-apa. Yang ini sedikit dan ini sedikit, lama-lama kesimpulannya jadi banyak. Boleh? Ayo jagoan. Apa kesimpulan yang kalian dapatkan hari ini? Materinya. Tadi hasil diskusi ini boleh? Hasil diskusi tadi. Ya, siapa? Izin berbicara. Ya, silakan. Kesimpulannya. Baik, kesimpulannya untuk materi tentang membuktikan pentingnya berpikir kritis, yaitu berpikir kritis adalah salah satu kemampuan yang wajib dimiliki oleh semua orang. Berpikir kritis menjadi salah satu soft skill yang diperlukan dalam meningkatkan karir dan kepemimpinan dalam sebuah organisasi. Seorang yang berpikir kritis sekalipun memiliki manfaat terhadap kepemimpinan yang sukses. Cukup, Bu. Terima kasih. Dengan merupakan kesimpulan yang sudah kita sikap kritis ini membuat kita menjadi pandai dan lebih cenderung bertanya-tanya, terus memberi pendapat. Di ayat surat Al-Imran 191 sudah ditegaskan oleh Allah bahwa Allah menghamparkan ciptaannya untuk diamati, bahwa dalam ciptaan Allah itu banyak sekali manfaat, banyak sekali kekuasaannya, dan tidak ada yang sia-sia. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk berpikir, memikirkan ciptaannya, memikirkan dengan cara kritis. Nah, tetapi ketika kita berpikir kritis itu tidak boleh langsung, tidak boleh memiliki sifat sombong. Berpikir kritis, mentang-mentang kita berpikir kritis, kemudian mengambil kesimpulan bahwa apa yang kita dapatkan, apa yang kita buat itu adalah 100% usaha kita. Bahwa di sana ada campur tangan Allah, seperti yang Allah sampaikan dalam surat Al-Rahman ayat 30.
Bisa dengan izin Allah. Berarti ilmu pengetahuan ya itu sebagai sarana untuk kita bisa menembus langit. Tapi ilmu pengetahuan tidak akan memiliki daya apapun kalau tidak ada izin Allah. Nah, untuk itu kita perlu untuk menumbuhkan kemampuan atau keterampilan berpikir kritis. Di antaranya cara menumbuhkannya. Yang pertama tadi ya banyak bertanya. Jadi kalau ingin tahu sesuatu maka jangan dipendam, harus bertanya. Bertanya itu bukan menunjukkan kebodohan, justru bertanya itu menunjukkan kemampuan kita untuk menjadi lebih baik dan lebih pintar lagi. Kemudian yang kedua harus menjadi pendengar yang aktif. Artinya mendengar bukan hanya telinga saja, tapi artinya harus juga membaca, gitu ya, memahami, mendengar informasi-informasi dengan aktif. Ada kata-kata aktif. Jadi bukan hanya menerima, tapi juga mencari dengar, gitu ya. Yang ketiga, mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi atau yang ada. Nah, di sini berpikir kritisnya, datanya sudah ada, kemudian informasinya sudah ada. Dari begitu banyak informasi, kita perlu mempertimbangkan baik dan buruknya, tepat atau tidaknya. Seperti halnya kalau kita bermedia sosial, ya banyak sekali informasi yang berseliweran, maka kita perlu menganalisis informasi tersebut, kemungkinan yang ada, hingga kita tidak terjebak kepada ada teman kalian yang berpendapat A, ada juga yang berpendapat B. Adalah kemungkinan. Nah, kewajiban kita adalah menganalisis itu, mempertimbangkan itu sebelum kita menentukan suatu keputusan. Baik, itu pembuatan dari ibu, kesimpulan belajar kita hari ini. Ibu mau dengar hari ini bagaimana perasaan kalian belajar Ibu minta alasannya dong ya. Izin menjawab Bu. Boleh, silakan. Senang karena berkelompok dan bisa berdiskusi. Ada berkelompok dan suka kamu suka berkelompok? Ya, berdiskusi ya. Yang lain? Satu lagi. Apa rasanya? Kalau tadi belajarnya, sekarang setelah mempelajari materi berpikir kritis, ya, setelah mempelajari tentang berpikir kritis, kita tahu apa itu berpikir kritis, apa itu contohnya, apa itu pengertian-pengertiannya dan hadis dari Allah. Oke. Rencananya nih, kan sudah belajar tentang berpikir kritis. Apa rencana ke depannya setelah mempelajari berpikir kritis untuk kehidupan kalian? Lebih untuk siapa? Ya, boleh silakan. Lebih banyak lebih memberanikan diri untuk terus memberikan pendapat. Itu rencana ke depannya. Luar biasa. Mudah-mudahan keterampilan berpikir kritis kita menjadi lebih baik lagi untuk bisa mendapatkan solusi dan inovasi baru. Yang sebelum ibu tutup minggu depan kita akan masuk ke materi merumuskan perilaku berpikir kritis. Jadi sudah belajar konsep, sudah tahu hukumnya, sudah tahu bagaimana mengimplementasikannya. Maka kita
berpikir kritis. Nah, untuk itu kita butuh kertas, boleh plano ataupun karton, sama apa sih namanya, Kertas warna boleh. atau kertas-kertas bekas boleh, untuk nanti menempelkan apa yang ingin kalian tingkatkan ketika dalam berpikir kritis. Bagaimana? Setuju tidak kegiatan kita minggu depan seperti ini? Ada yang punya ide lain untuk minggu depan? Kalau gitu, Ibu akhiri belajar hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Dari yang sudah dilakukan dalam pembelajaran tadi, yang Bu Dian rasakan atau menurut Bu Dian sendiri, pembelajaran tadi itu seperti apa? Pembelajaran 1 jam itu memang satu hal yang sangat apa ya, menantang. Artinya dengan alokasi yang sangat sedikit itu terkadang agak sulit untuk mengatur proses kegiatan pembelajarannya karena sedikit. Nah, maka yang tadi itu bentuknya lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu konfirmasi. Konfirmasi dari pengumpulan informasi, eksplorasi konsep yang sudah siswa lakukan di pertemuan sebelumnya. Nah, di sana saya lebih banyak ingin anak itu menyampaikan apa yang sudah mereka dapatkan dan memahami apa yang mereka dapatkan. Maka di situ saya lebih banyak agar anak itu berbicara, saling berpendapat. Ya. Kemudian dari yang sudah dilakukan tadi, menurut Bu Dian, hal apa saja nih yang sudah baik, kemudian hal-hal apa saja yang kira-kira perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Hal yang sudah baik, lebih banyak anak yang aktif, tapi ada yang belum aktif. Artinya di sini tidak semua siswa bisa menyampaikan pendapatnya, gitu. Karena memang satu waktu yang terbatas, perlu media atau cara lain agar anak itu bisa menyampaikan pendapatnya. Kalau misalnya secara lisan itu tidak ada waktunya, maka mungkin bisa melalui tulis mereka menyampaikannya. Nah, itu tadi tidak saya sampaikan kepada anak-anak. Harusnya anak-anak menuliskan apa hasil dari pembelajaran hari ini, atau pendapat-pendapat apa yang belum mereka sampaikan karena keterbatasan waktu. Karena kalau tidak begitu, satu, anak tidak dikondisikan untuk berani menyampaikan, karena kan itu butuh media, butuh sarana, butuh panggung kan mereka. Kalau enggak, yang tidak berani atau tidak percaya dia akan terus diam, gitu. Itu kayaknya. Seperti halnya tadi ada anak yang tidak jadi menyampaikan pendapat ya, karena takut salah. Nah, itu. Itu mungkin tadi ya salah satu solusinya, memberikan fasilitasi yang lain ya, dalam dia mengekspresikan atau menyampaikan pendapatnya. Karena kita kan tidak bisa memaksa anak ya, ketika misalnya ragu atau malu atau tidak berani, khawatir kesannya itu seperti mengetes ya. Nah, jadi saya ingin membuat kelas itu anak itu nyaman dulu, nyaman untuk anak bisa berbicara, bebas dari label-label atau bebas dari bully-bully. Nah, ketika itu sudah ada, maka saya berharap sih perlahan itu yang belum berbicara bisa ikut berbicara. Atau ya memang kalau misalnya tidak memiliki kemampuan itu, bisa mereka menuangkannya dalam media yang lain gitu.
Nah, sekaitan dengan diferensiasinya yang terjadi di kelas itu seperti apa? Nah, tadi terlihat bahwa dari 4 kelompok itu kan ada 2, satu kelompok yang sudah lebih paham dan yang 2 kelompok lagi belum terlalu paham. Nah, kemudian seperti di awal pertemuan pertama saya memberikan materi eksplorasi konsepnya juga yang mudah, ya, yang hanya mencari data-data yang semua itu ada di buku gitu, melatih anak untuk mencari data. Nah, sedangkan untuk kelompok yang sudah lebih paham, mereka melakukan analisis di situ. Maka temanya di situ. Makanya di kelas juga kan terlihat ya, yang lebih banyak menjelaskan itu ada di kelompok yang 3 dan yang 4 yang di sana. Gitu. Artinya bahwa siswa bisa sama-sama belajar dari temannya yang sudah paham. Di sini saya tidak mengelompokkan dengan memberi label status-status kemampuan anak ini yang belum bisa nanti sebelah sini. Itu tidak, itu jangan sampai diucapkan oleh guru karena akan membawa dampak percaya diri anak yang kurang baik. Oh, ini kelompok yang sudah mampu, ini yang belum. Nah, itu hanya ada di dalam catatan kita saja, gitu. Ternyata terbukti ketika pembentukan kelompok, anak tidak ada yang protes. Artinya, wah, kelompok itu mah pintar semua kok, saya mah di sini. Ya, ternyata tidak, karena diawali bukan dari hal itu, tapi diawali dari minat untuk mencari datanya. Itu yang pertama kali. Mau cari data di mana? Oh, saya di buku, saya di internet. Nah, dari situlah baru kemudian saya menentukan tema sesuai dengan diferensiasi kognitifnya di situ. Oke. Saya melihat tadi aktivitas kerapatan pembelajarannya tinggi ya. Jadi memang tidak ditemukan jeda waktu anak untuk berdiam dalam cukup waktu yang lama ya. Pada pembelajaran teman-teman yang lain yang sempat dilihat itu kadang-kadang ketemu dengan jeda waktu itu anak tidak melakukan apapun atau aktivitas pembelajarannya rendah ya, sementara kelompok yang lain mungkin melakukan sesuatu. Tapi rata-rata tadi aktivitas kerapatan pembelajarannya tinggi gitu kan. Kemudian juga mobilitas tadi, kegiatan diskusinya juga bagus ya. Tadi misalnya dengan ada anak sebelum bicara itu diminta untuk mengacungkan tangannya terlebih dahulu, artinya memang itu terorganisir dengan baik ya. Nah, kemudian tadi juga sebetulnya saya lihat perpindahan dari kegiatan klasikal dengan penjelasan guru dan tanya jawab dengan guru kemudian ke kelompok tidak gaduh ya. Karena seringkali kita temukan bahwa ketika pindah aktivitas tuh kegaduhan anak tuh luar biasa gitu kan, ributnya luar biasa. Nah, namun saya terpikir bagaimana kalau misalnya tadi setting kelas itu memang sudah dibuat per kelompok saja. Jadi tidak lagi semuanya klasikal menghadap ke depan, tapi memang di kelas itu sudah terbentuk tadi ya meja dan kursi yang berbentuk kelompok. Karena kalau dilihat dari efisiensi sarana, mungkin jumlah mejanya akan lebih sedikit ya, gitu kan. Kemudian space ruang terbukanya juga akan lebih banyak. Kemudian juga tidak ada waktu yang terambil untuk anak mengatur meja dan kursi gitu ya. Nah, kalau seperti itu seperti apa tuh? Nah, memang itu bisa kita laksanakan. Itu terima kasih Bapak masukannya. Di akhir pembelajaran kan biasa kita akan menyampaikan apa yang harus kita lakukan nanti. Kita akan lakukan apa nanti. Nah, memang kemarin itu tidak saya informasikan atau anjurkan kepada anak-anak tempat duduknya sudah langsung berbentuk kelompok saja. Nah, saya hanya menginformasikan bahwa besok kita akan presentasi menyampaikan temuan-temuan kalian. Nah, itu aja secara berkelompok. Nah, jadi anak tidak ada inisiatif atau hal-hal yang harus bagaimana nih, tidak. Jadi posisi duduk tetap seperti normal biasa. Nah, kecuali ya nanti ke depannya saya akan menginformasikan kepada anak-anak bahwa besok
kita akan lanjut diskusi kelompok, duduknya langsung berkelompok. Oke. Nah, ketika disampaikan itu, saya yakin anak ketika saya masuk nanti sudah dalam bentuk kelompok. Oke. Nah, cuma muncul persoalan berikutnya, kalau misalnya hanya Budian yang melakukan itu, Ya. artinya ketika ada guru lain yang masuk, anak harus angkat ini meja lagi ya, Iya. kursi lagi. Bisa nggak tuh dibuat kesepakatan dengan teman-teman guru yang lain? Udah sekarang bentuk setting kelasnya diubah, karena apa? Hampir semua guru kan sekarang terdorong untuk pembelajaran itu ada pembelajaran kelompok ya. Nah, artinya walaupun misalnya kursi mejanya sudah berkelompok, itu tidak selalu kelompok siswanya sama kan, bisa-bisa saja, tapi setting kelasnya untuk sudah memandu untuk terjadinya tadi ya pembelajaran kelompok, dan minimal tadi ya space lebih luas, kemudian tidak ada waktu yang terbuang untuk angkat-angkat meja dan kursi. Mungkin nggak kira-kira tuh? Itu mungkin, walaupun tetap ada kendala karena setiap guru atau mata pelajaran itu pembagian kelompoknya berbeda. Ada yang mungkin 4, kalau yang saya ketahui itu minimal 4, ada yang 6. Nah, ketika sudah di setting, kalau mau penyetingan tuh biasanya langsung 6 Pak, 6 ya. Oke. Nah, 36 berarti satu kelompok 6. Ya. Tapi kadang ada materi atau suatu kondisi jangan 6, tapi pengen 4. Nah, Iya. itu nanti mudah sih karena udah ada 6 kelompok, Iya. tinggal yang Menambah dua. menambahkan saja. Oke, Itu artinya lebih tidak efektif. perlu waktu yang lebih lama Iya, ya, betul. lebih ringkas. Tapi yang kedua, dulu pernah yang seperti itu, tapi anak-anak tuh merasa pegel. Aha. Duduk posisi seperti itu, Bu, pengen lurus gitu. Jadi perlu kesepakatan dulu dengan anak-anak di kelasnya, apakah ingin bentuk duduknya per kelompok atau pengen menghadap ke depan. Oke. Gitu. Ada solusi nggak untuk menangani pegal tadi ketika bentuknya kelompok? Rolling, Pak. Ruling kan? Rolling. Ya, artinya Rolling. tidak harus seorang anak duduk di tempat duduk Yang itu, sama, iya. gitu yang sama. Artinya kan memungkinkan, termasuk tadi pembagian kelompok juga mungkin tetap 6 atau 4, Iya. tapi anggota kelompoknya bisa Iya, beda-beda betul, ya. Nah, karena saya lihat tadi ini sudah masuk nih di kelas biologi juga. Ini agak repot juga kalau setiap ya. waktu gitu kan. Apalagi kalau misalnya jumlah kelasnya padat, ada 40 siswa dan semacamnya, lebih repot ya. Makanya tadi waktunya ya. maka terpikir kayaknya dicoba bagus juga tuh kalau sudah bentuknya bentuk kelompok gitu ya. Oke. Nah, terima kasih nih Budian ya. Sama-sama. Izin untuk bisa di-share ke yang lain ya. Mudah-mudahan menginspirasi teman-teman guru yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Nah, sudah luar biasa. Terima kasih banyak nih. Sudah banyak inspirasi yang bisa dilihat oleh teman-teman gitu ya. Terima kasih Budian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang terhormat, semoga contoh pembelajaran terdiferensiasi pada mata pelajaran agama ini bermanfaat dan menginspirasi bagi Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah dan keliru. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.